Nah, untuk kesempatan kali ini saya merangkum sesingkat-singkatnya dari beberapa sumber tentang sejarah atau awal mulanya diadakan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum Kang, nyuhunkeun dijelaskeun mimitina aya muludan di mana jeung mimitina aya muludan di Indonesia kumaha hatur nuhun sami-sami. Oke, hatur nuhun kana parantos ngajengkeun paratarosanana. Jadi sejarah perayaan Maulid Nabi ini merupakan sejarah yang agak lumayan panjang kalau dibahas secara detail. Yang kedua, ada berbagai macam sumber yang menceritakan sejarah awal mula diadakannya perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk kesempatan kali ini saya merangkum sesingkat-singkatnya dari beberapa sumber tentang sejarah atau awal mulanya diadakan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kalau di Indonesia perayaan Maulid Nabi itu salah satu sumber menyebutkan dibawa oleh Wali Songo pada tahun 1404 Masehi, 1404 Masehi. Nah, telah kita ketahui pada saat itu Indonesia mayoritas adalah beragama Hindu. Bahkan ada raja-raja Hindu, beberapa di antaranya mereka suka menyembelih hewan seperti kerbau, sapi yang dipersembahkan untuk dewa-dewa mereka sebagai penolak bala. Nah, dikarenakan hal itu, maka para wali songo pada saat itu merayakan perayaan Maulid Nabi dengan bertujuan adalah untuk menarik perhatian mereka. Yang kedua, endingnya adalah supaya mereka tertarik terhadap Islam dan supaya mereka memeluk agama Islam. Nah, makanya istilah itu disebut dengan saketan atau perayaan saketan atau perayaan syahadatain atau namanya grebeg mulud. Apapun itu, yang jelas itu adalah perayaan yang dibuat oleh Wali Songo untuk menarik mereka supaya memeluk agama Islam. Nah, itu yang pertama jika di Indonesia. Lalu dari mana awal mulanya perayaan Maulid Nabi tersebut? Nah, ini banyak sumber ya. Yang pertama, saya sebutkan satu persatu di antaranya. Salah satu sumber menyebutkan bahwasanya sejarah perayaan Maulid ini dari Ubaid, yaitu dia adalah dinasti Fatimiyah yang berjaya pada tahun 362 Hijriah sampai 567 Hijriah yang berada di Mesir dan alirannya Syiah. Jadi sumber yang pertama menyebutkan bahwa awal mula perayaan Maulid Nabi ini diselenggarakan pertama kali oleh Ubaid dari dinasti Fatimiyah yang berada di Mesir, yang mana aliran mereka pada saat itu adalah Syiah. Makanya tidak jarang mengkaitkan Maulid itu dengan ajaran Syiah. Tapi keheula gitu ulah waka menyimpulkan bahwa Maulid itu dari Syiah, ulah waka kadinya nya keheula. Nah, yang kedua dari kalangan ahlu sunnah. Nah, kalau dari kalangan ahlu sunnah itu pertama kali diadakannya perayaan Maulid Nabi itu oleh Gubernur Irbil, kalau sekarang wilayah Irak, yang rajanya pada saat itu bernama Abu Sa'id Mudofar, atau dalam kitab Fathul Mu'in itu disebutkan Raja Mudofar, yang mana dia menyembelih ribuan ekor sapi, ribuan ekor kambing, dan ribuan ayam untuk disedekahkan kepada seluruh warganya dan mengundang seluruh para elemen masyarakat, para ulama, para tokoh masyarakat untuk membacakan sejarah atau biografi Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang kedua. Sumber yang ketiga, kalau dari kalangan panglima, itu pertama kali merayakan Maulid adalah Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi atau Muhammad Al-Fatih, yang mana
Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu itu merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara membacakan sejarah-sejarah atau perjuangan Nabi pada saat itu dengan tujuan untuk membangkitkan jihad umat Islam, karena pada saat itu umat Islam sedang dihadapkan dengan kaum salibis atau yang kita kenal dalam sejarah adalah perang salib. Jadi Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi pada saat itu sedang mengadakan perang salib. Nah, maka untuk membangkitkan jihad umat muslimin, dirayakanlah perayaan Maulid untuk membakar giroh orang muslimin bangkit, yang pada akhirnya alhamdulillah pada saat itu kemenangan bagi kaum muslimin sekaligus perebutan kembali Masjidil Aqsa ladang tina Maulid. Nah, lalu seperti apa Maulid yang dimaksud? Nah, untuk hal ini kita lihat pendapat Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa. Beliau menyebutkan, ingdi anna aslal amalil maulid alladhi huwa ijtima'un nasi. Jadi menurut Imam Jalaluddin Asyuyuti itu, yang namanya maulid itu harus ada perkumpulan manusia. Di kita kebetulan kayak kalau maulid paling sedikit itu kan satu RT, ya kan? Nah, paling banyak lagi itu mengundang dari berbagai masyarakat, dari berbagai daerah, berbagai tempat. Ya, jadi yang pertama ada perkumpulan manusia. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Nah, wa riwayatul akhbaril waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya meriwayatkan bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus. Wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayati. Dan yang keempat adalah menceritakan kejadian akan dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut tanda-tanda kebesarannya, berikut keanehan-keanehan yang terjadi. Intinya dalam acara maulid itu, yang pertama harus ada perkumpulan manusia, yang kedua adanya pembacaan biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga terutama pembacaan sejarah dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir sumayamudulahum simatun ya'kulunahu wa yanshorifuna min ghairi ziyadati ala dzalika. Yang terakhir ada makanan, ada hidangan yang dimakan secara berjamaah. Dari mana hal itu diambil atau dari mana makanan itu diambil? Dari sedekah-sedekah kaum muslimin, lalu dimakan rame-rame, aya parasmanan cek Sunda mah tak gitu. Nah, yang seperti itu ada perkumpulan manusia, ada pembacaan ayat suci Al-Quran, ada pembacaan biografi Nabi Muhammad SAW dari mulai lahir sampai perjuangannya beliau, bahkan sampai hingga wafatnya, itu lebih bagus. Dan ada hidangan yang dihidangkan yang dimakan oleh seluruh kaum muslimin, maka hal seperti itu huwa minal bid'ahil hasanati. Menurut Imam Jalaluddin Asyuyuti itu adalah bid'ah hasanah. Apakah mendapat pahala? Oh jelas, allati yusabu alaiha sohibuha lima fihi min ta'dimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal seperti itu tentunya mendapat pahala. Kenapa? Karena di dalamnya ada mengagungkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan akan dilahirkannya junjungan kita, memuliakan akan dilahirkannya Nabi kita yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi parasmanan oke penting dulur. Semoga dapat dipahami dan jangan lupa ngopi ame sering muludan.